Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Bernardo Floresto Seserdun. Saya dari kelompok 3, di mana saya di sini akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan teman-teman, yaitu studi kasusnya Undang-Undang IT dalam mata kuliah Etika Profesi. Baik, di sini saya langsung saja masuk pada Undang-Undang Transaksi, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang adalah sebuah peraturan yang mengikat setiap orang selaku warga negara untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan dana, menghukum, memberikan, mendeklarasikan, atau membatasi satu hal. Undang-undang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama sebagai alat untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh oknum pribadi dalam lingkungan bermasyarakat. Jadi undang-undang di sini diciptakan oleh pemerintah, yaitu bukan hanya sebagai menghukum saja, untuk sebagai melindungi kita juga di sini. Apalagi di dalam transaksi elektronik ini, transaksi elektronik itu bukan transaksi yang secara nyata yang kita transaksi itu. Secara elektronik ini artinya data-data itu sangat penting, yang dimana data-data itu bersifat rahasia dan tidak boleh banyak orang yang tahu kecuali uh, orang yang kita tuju dalam transaksi tersebut. Jadi di sini ada namanya undang-undang transaksi. Nah, di sini undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau disebut undang-undang IT adalah undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Artinya di sini secara informasi teknologi secara umum. Artinya di sini sudah merangkup dalam undang-undang IT. Yang dimana undang-undang IT itu sudah merangkup secara semuanya di dalam. Kita langsung masuk lagi pada pentingnya undang-undang IT di sini. Beberapa pertimbangan pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah respon atas perubahan di masyarakat. Pembangunan nasional adalah proses berkelanjutan yang tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi akhir-akhir ini adalah globalisasi informasi. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia menjadi sebagai masyarakat informasi dunia. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan nasional, perlu adanya respon tanggap yang perubahan yang terjadi ini. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan bangsa. Perlunya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Harapannya, pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk poin A, sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Poin B, dimanfaatkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional. Poin C, mendukung perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, perbuatan hukum baru akibat teknologi. Perkembangan teknologi melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang belum didefinisikan agar dapat ditangani lebih lanjut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, perlu pendefinisian perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi ini. Baik, dalam perbuatan hukum baru, dalam teknologi, akibat teknologi ini semakin hari semakin berkembang. Jadi, pembuatan undang-undang juga tidak boleh didasarkan oleh uh, keterangan saat itu saja. Artinya, uh, ketika membuat undang-undang itu harus tepat sasaran dan juga kena betul dengan apa yang sedang terjadi. Undang-undang IT itu juga harus betul-betul menjelaskan tentang undang-undang itu supaya ketika teknologi ini terus berkembang, maka perlu adanya undang-undang itu sangat-sangat penting sehingga dapat melindungi banyak masyarakat yang bisa dibilang mereka gagal tentang pemahaman tentang teknologi. Keempat di sini, mencegah penyalahgunaan. Oke, baik, pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan tanpa disalahgunakan. Infrastruktur hukum ini dibuat dengan memperhatikan nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Nah, di sini dijelaskan bahwa memperhatikan nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia.
Jadi infrastruktur hukum itu sudah dilandasi oleh ketiga poin ini untuk membuatnya. Untuk tidak terjadi penyalahgunaan undang-undang. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Meskipun setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan dalam menggunakan informasi, seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya di atas, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak tersebut harus dibatasi dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain juga, sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat 2. Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tujuan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Oke, masuk dalam poin berikut, cakupan hukum IT. Cakupan hukum Undang-Undang IT. Jangkauan undang-undang ini tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Siapa saja dan di mana saja pihak tersebut, jika pihak tersebut melakukan satu aktivitas mengenai informasi dan transaksi elektronik yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia, pihak tersebut dapat terjerat Undang-Undang IT ini. Jadi, di sini, jika orang dari negara luar dijelaskan di sini melakukan satu aktivitas yang memiliki akibat hukum di Indonesia, artinya dia tetap kena pasal Undang-Undang IT ini. Jadi dia tetap kena Undang-Undang IT ini walaupun dia warga negara luar sekalipun. Hal ini mengingatkan pemanfaatan teknologi yang bersifat lindas teritorial atau universal. Beberapa definisi mengenai merugikan kepentingan Indonesia dijelaskan pada bagian Undang-Undang IT, yaitu yang pertama, merugikan kepentingan ekonomi sosial. Yang kedua, perlindungan data strategis. Yang ketiga, harkat dan martabat bangsa. 4. Pertahanan dan keamanan negara. 5. Kedaulatan negara warga Indonesia, Badan Hukum Indonesia. Asas pemanfaatan teknologi. Beberapa asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, asas manfaat. Pemanfaatan teknologi informasi diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, asas kehati-hatian. Landasan bagi semua pihak agar memperhatikan setiap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, asas itikat baik. Dalam menggunakan teknologi informasi, tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak tersebut. Nah, ini biasa masuk dalam kategori orang hacking. Orang hacking itu dia merugikan orang lain tanpa kita tahu. Dan hasil akhirnya juga pasti nanti kita akan tahu. Asas netral teknologi, yaitu kebebasan memilih teknologi. Pemanfaatannya tidak terfokus pada penggunaan teknologi spesifik tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan dan masa akan datang. Ya, semua negara ini harus wajib memiliki teknologi yang netral. Tujuan pemanfaatan teknologi. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua ini, biasa Indonesia juga biasa import juga dari luar negeri. Dalam hal teknologi, orang luar negeri juga biasa import dari Indonesia. Barang-barang dari Indonesia. Artinya di sini
teknologi itu tuh membuat perdagangan itu semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga semakin uh, sejahtera begitu. Dan poin yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik. Nah, di sini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, seperti contoh ketika kita mau masuk ke satu instansi tersebut, di mana di situ sudah ada perkembangan teknologinya, di mana kita bisa sidik jari untuk mengenal identitas, bisa juga scan bola mata, bisa juga uh, di situ ada tulis selamat datang dalam bentuk digital dan ada voice yang keluar di situ, ada bilang selamat pagi dan sebagainya. Itu juga masuk dalam poin yang ketiga ini. Yang awalnya dulu uh, masih manual, yaitu absen saja menggunakan tulis, mau apa-apa saja harus berangkat sendiri, dan sekarang hanya perlu menggunakan gadget saja kita sudah bisa melihat dunia negara tetangga tanpa perlu harus kita ke sana, kita bisa melihat teknologi terbaru. Poin yang ketiga ini bisa masuk dalam situ. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan seoptimal mungkin. Oke, baik. Di sini poin yang keempat ini, saya biasa kalau belajar itu dari YouTube. Nah, YouTube ini diciptakan oleh seseorang, orang di luar sana dari negara lain, yang dimana tujuannya itu adalah membuat sekelompok video yang akan kita nonton. Jadi dalam video-video itu ada video yang saya belajar, dan di sini saya bisa memajukan pikiran saya dan kemampuan saya semaksimal mungkin untuk saya bisa beradaptasi dengan lingkungan IT, yang dimana saya juga dari jurusan IT. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Informasi, dokumen, dan sistem elektronik. Sebelum memahami isi dari Undang-Undang IT, sebaiknya kita memahami beberapa pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam Undang-Undang ini, yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik. Nah, di sini sebenarnya ada berbeda sedikit, teman-teman, tidak sama ya. Pengertian istilah ini tercantum dalam bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang telah diolah, memiliki arti, dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, dan mengumumkan, mengirimkan, menyebarkan informasi elektronik. Sementara itu, dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui sistem elektronik yang memiliki arti dan dapat dipahami bagi orang yang mampu memahaminya. Jadi, kurang lebih dokumen elektronik adalah berkas-berkas elektronik seperti file gambar, file dokumen, dan lain-lain. Sementara itu, informasi elektronik adalah kandungan informasi dari dokumen elektronik tersebut. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengelola informasi elektronik tersebut seperti komputer, aplikasi, smartphone, dan sebagainya. Secara singkat, jika kita mengakses file gambar yang berisi jadwal perkuliahan semester genap, contohnya dengan menggunakan smartphone, file gambar tersebut adalah dokumen elektronik. Informasi yang terkandung dalam file gambar tersebut jadwal perkuliahan, entah itu jadwal perkuliahan adalah informasi elektronik, dan smartphone yang kita gunakan untuk membuka file tersebut dalam sistem elektronik. Jadi seperti itu. Informasi elektronik sebagai alat hukum sah. Menurut undang-undang, informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan bukti hukum sah, dengan pengecualian untuk beberapa surat tertentu yang dinyatakan dalam undang-undang. Surat tersebut harus dalam bentuk tertulis. Jadi tidak semua surat atau dokumen itu sah pada bagian informasi elektronik yang sudah tadi yang saya jelaskan di atas. Ada sebagian dokumen yang dianggap sah ketika dokumen itu dibuat dalam bentuk elektronik. Ada juga yang harus ditulis tangan. Beberapa surat yang menjadi pengecualian antara lain, ini yang pertama, surat berharga.
Yang kedua, surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum secara perdata, pidana, administrasi negara. Setiap orang dapat menyatakan hak, memperkuat hak yang sudah ada, atau menolak hak yang lain berdasarkan informasi elektronik tersebut. Namun, ia harus menjamin bahwa informasi elektronik itu sah dan memenuhi syarat, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan satu keadaan. Perdagangan online. Perdagangan online penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan usaha juga diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini menerapkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui sistem elektronik sebagai contoh sistem e-commerce. Selain itu, setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Lembaga ini berwenang untuk melakukan audit terhadap pelaku usaha tersebut. Hasil audit ini adalah sertifikat keandalan transaksi elektronik. Sertifikat ini memastikan bahwa pelaku usaha cukup dapat diandalkan atau diyakini aman dalam hal pertukaran data pada layanan data transaksi elektronik tersebut. Perdagangan online ini seperti contoh ada Tokopedia, ada Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Nah, itu mereka menjamin kita punya data-data pribadi itu secara privasi sehingga tidak semua orang itu bisa melihat data-data kita kecuali mereka. Sistem elektronik. Undang-undang ini juga mengatur mengenai penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik adalah orang, penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri atau bersama-sama kepada pengguna sistem. Peraturan ini karena pengelola informasi sudah masuk ke ranah hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang IT. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta tanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik bagaimana mestinya. Andal berarti sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektronik. Namun hal ini tidak berlaku jika keadaan memaksa, kesalahan atau kelalaian pengguna. Penyelenggara sistem elektronik wajib mematuhi persyaratan minimum sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa poin di dalamnya yang sudah kami rangkum, yaitu yang pertama, dapat menampilkan kembali informasi elektronik secara utuh sesuai dengan masa orientasi yang ditetapkan dengan peraturan. Yang kedua, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotikan, kerahasiaan, ketersediaan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem informasi tersebut. Yang ketiga, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur untuk atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Yang keempat, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat dipahami pihak bersangkutan. Yang kelima, memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban untuk petunjuk. Yang keenam, penyelenggaraan sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penempatan pengaduan. Yang terakhir, setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Nama domain dan karya intelektual. Siapapun berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftaran pertama. Pemilik dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada etikat baik. Tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, tidak melanggar hak orang lain. Yang bermaksud dengan melanggar hak orang lain adalah seperti pelanggaran terhadap merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan sejenisnya yang intinya merugikan orang lain. Siapapun yang dirugikan karena penggunaan nama domain tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain tersebut. Maksud dari penggunaan hak adalah pendaftaran domain bertujuan untuk menghalangi atau menghambati orang lain untuk menggunakan nama tertentu, menyesatkan konsumen, atau merusak reputasi orang yang sudah ternama.
Baik, di sini dijelaskan bahwa nama domain itu seperti www.google.com atau website pribadi kita, atau di sini banyak hoax ya teman-teman. Banyak hoax itu mereka membuat phishing pada satu website sehingga banyak orang yang tertipu di dalam. Bisa juga orang-orang itu bersaing dengan menggunakan nama artis sehingga banyak konsumen yang datang kepada mereka. Itu juga uh, masuk dalam kriteria seperti ini ya, merugikan orang lain dengan mengandalkan orang lain juga itu. Data pribadi, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan oleh peraturan undang-undang. Setiap orang yang dilanggar haknya soal penggunaan data pribadi ini dapat mengajukan gugatan. Nah, di sini seperti data pribadi kita bocor pada satu instansi, kita bisa melapor tuh pada, atau kita bisa gugat mereka ke pengadilan karena data pribadi itu bersifat privasi dan tidak sembarang orang bisa mengakses. Nah, di sini ada larangan-larangan. Undang-undang IT secara eksplisit menyebutkan perbuatan-perbuatan terlarang mengenai informasi dan transaksi elektronik. Berikut adalah larangan-larangan tersebut. Yang pertama, larangan dengan sengaja membuat atau menyebarkan informasi yang bermuatan, yang dimana satu itu asusila, yang dua itu perjudian, yang ketiga penghinaan, yang keempat itu pencemaran nama baik, yang kelima pemerasan, yang keenam pengancaman kekerasan, menakut-nakuti, habis itu berita bohong atau hoax, informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, yang keenam cyberbullying. Nah, ini semua ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ini sering terjadi dan sudah dianggap biasa. Sudah dianggap biasa oleh orang-orang yang melakukan kekerasan undang-undang IT tersebut. Nah, ini kalau misalkan jika kita mendapati ada salah satu dari ke beberapa kriteria ini, kita bisa melaporkan itu, kita bisa mengajukan pada uh, kepolisian supaya bisa ditindaklanjuti. Karena ini menyangkut martabat, harta juga, harta dan martabat juga ini. Oke, setelah itu yang kedua, dilarang mengakses sistem elektronik milik orang lain. Ini dia. Ini dia juga yang sering terjadi. Sering terjadi dan sangat-sangat sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana akun-akun orang itu banyak dihack, dan akun itu dihack dan juga mereka mengakses akun milik orang lain itu untuk tindakan yang jahat, yang sering ini. Makanya kalau mempunyai sosial media itu hati-hati, jangan sebarkan link atau tempel cantumkan link sembarang-sembarang karena bisa saja itu adalah link phishing. Terus yang ketiga, dilarang mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Nah, ini yang biasa stalking ini, hati-hati masuk dalam poin ini. Yang sudah sampai keterlaluan itu mereka sampai hack milik orang lain dan mereka membaca setiap informasi-informasi milik orang lain itu. Yang keempat, dilarang mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan. Nah, ini sudah. Ini hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan itu. Ini biasa orang-orang yang memiliki skill atau kemampuan di atas rata-rata. Mereka mempelajari bagaimana sistem itu dibuat dan mereka bisa mengontrol itu tanpa harus menyentuh HP atau perangkat orang, karena dengan perangkat mereka saja sudah bisa mengakses itu. Itu biasa orang-orang hacking itu. Yang kelima, dilarang melakukan penyadapan atas informasi dalam komputer milik orang lain kecuali dilakukan oleh pihak khusus, izin khusus. Yang ini dilarang melakukan penyadapan atau informasi, ini bisa disebut dengan istilah man in the middle attack, di mana uh, orang dari sisi ini, dari sisi kiri, dan juga orang dari sisi kanan, dan juga saya di tengah. Di mana saya orang yang tengah ini, saya melakukan penyadapan terhadap dua orang ini yang saling berkomunikasi. Mereka tidak tahu bahwa saya ini sebenarnya sedang menyadap mereka, mendengarkan apa yang informasi yang mereka sampaikan, sehingga saya secara nyata terang-terangan saya tahu bahwa mereka ada sementara ini. Itu bisa disebut dengan man in the middle attack. Yaitu banyak sekali perangkat-perangkat atau orang-orang yang berbuat seperti itu. Mereka bisa
memasukkan kode dial up pada nomor handphone mereka. Makanya nomor handphone itu bersifat pribadi, kita jangan sebarkan sembarang, karena kalau misalkan kita menyebarkan itu secara legal, maka hati-hati. Kita bisa saja menjadi sasarannya. Oke, pada poin ke-6, dilarang melakukan penyedapan transaksi elektronik yang bersifat privat, baik sifatnya hanya melakukan penyadapan, pengubahan informasi, penghilangan informasi, penghentian informasi. Nah, ini sifat-sifat orang hacking itu ya seperti pada poin ke-6, kecuali dilakukan oleh pihak khusus dengan izin khusus. Nah, ini ada pengecualian. Ini biasa dari pihak kepolisian atau orang yang dipercaya polisi untuk melakukan ini. Penyadapan, merekam, membolehkan, mengubah, menghambat, itu orang-orang dari yang dipercayakan oleh polisi itu bisa. Kalau misalkan orang-orang yang ilegal tidak boleh. Harus ada izin khusus. Yang ketujuh, dilarang mengubah, menambah, mengurangi. Pokoknya ini sudah dijelaskan di atas. Ini tidak boleh. Dilarang memindahkan atau mengirim informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Nah, di sini istilahnya kita sudah mencuri data orang, baru kita kirimkan bagi-bagi ke orang lain, itu sebenarnya tidak pantas, tidak boleh, karena itu bersifat privasi dan itu sangat-sangat dilarang. Dilarang melakukan aktivitas untuk mengganggu sistem elektronik yang mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini perlu kita garis bawahi bahwa namanya sistem milik orang lain tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita mencari tahu apa isinya di dalam, karena itu merupakan privasi. Seperti laptop saya, ini privasi saya. Jika laptop saya berikan kepada orang lain, maka privasi saya orang lain akan tahu. Saya ini orangnya apa, saya ini kuliahnya apa, saya ini sukanya di bidang apa. Pokoknya mereka akan tahu, dan itu juga termasuk privasi menurut saya. Dilarang membuka informasi elektronik bersifat rahasia menjadi dapat diakses publik. Yang tidak boleh. Yang bersifat privasi itu orang lain punya, kita tidak bisa download, kita tidak bisa sebarkan di sifatnya itu publik sehingga orang lain bisa melihat privasi orang lain, tidak boleh. Dilarang dengan sengaja. Nah, ini memproduksi, menjual, menggunakan, mengimpor. Nah, ini barang-barang ilegal. Terus dilarang memanipulasi, menciptakan, merubah, menghilangkan, merusak. Ini mungkin kalau dalam perangkat keras seperti kita merubah apa ya? Kayak contohnya di sini saya mempunyai satu perangkat, yang dimana perangkat itu saya bilang itu penemuan dari saya, itu tidak boleh. Sebenarnya itu ada lisensi dari orang punya, karena itu diciptakan oleh orang. Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan larang yang telah disebutkan pada poin-poin di atas dari luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah juga melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan teknologi ini yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang. Untuk melakukan kewajiban ini, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dengan cara pemerintah penyelenggara akses elektronik untuk melakukan pemutus akses tersebut. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi penggunaan yang sesuai dengan perundang-undangan. Di sini saya memberi salut kepada Kominfo, di mana mereka memblokir beberapa, bahkan ratusan, bahkan ribuan link-link ya video 18 tahun ke atas, pornografi. Nah, itu sudah di nonaktifkan oleh Kominfo karena itu sangat bahaya juga kalau misalkan diakses oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun. Dan dalam media internet itu secara luas kita bisa mengakses semua apa yang kita inginkan. Jadi pada saat Kominfo itu belum memblokir situs tersebut, maka banyak sekali anak-anak atau generasi muda ini yang terpapar oleh film-film tersebut sehingga merusak mental mereka dan kejahatan akan muncul di mana-mana. Jadi saya salut sekali dengan Kominfo yang berusaha keras untuk
memblokir situs-situs yang terlarang, sehingga dengan memblokir situs-situs tersebut membuat generasi muda itu mereka tidak terjerat dalam hal-hal tersebut. Kasus-kasus undang-undang IT, seseorang mahasiswa Universitas di Yogyakarta dilaporkan karena menghina masyarakat Yogyakarta melalui akun pet. Nah, ini masuk dalam kejahatan yang sudah dijelaskan saya tadi di atas. Seorang pemilik akun Twitter dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik di salah satu anggota DPR. Nah, ini seorang blogger yang mengulas dan penyelewengan dana pungutan dan satu sekolah. Pokoknya ini dari beberapa poin-poin ini yang saya sudah omongkan ini, seorang wanita menuliskan atas kejahatan yang menimpa suaminya melalui status Facebook terkait undang-undang IT pencemaran nama baik. Nah, ini pokoknya hati-hati dalam menggunakan sosial media atau menyebarkan informasi dalam media. Itu hati-hati, tidak boleh sembarangan, karena kalau misalkan di sosial media itu rekam jejak digital kita itu pasti ada di mana saja. Mau kita bermain internet, kita browsing apa, kita lakukan apa, itu semua direkam oleh orang yang menciptakan sistem itu, sehingga itu menjadi riwayat kita, sehingga ketika kita terjerat kasus, mereka yang tinggal buka kembali riwayat apa yang sudah kita buat, kita itu lakukan apa, itu mereka sudah tahu. Jadi hati-hati ya teman-teman, di sini internet itu sangat luas, kita bisa mengakses segala bentuk jenis internet, juga kita bisa masuk. Namun jahatnya di internet yaitu rekam jejak digital itu susah sekali dihapus, karena sekali teman-teman salah maka teman-teman akan malu seumur hidup. Bahkan ketika kita sudah meninggal sekalipun, tetap rekam jejak digital kita itu masih ada dan itu tidak akan pernah hilang. Hati-hati. Di sini masuk pada pendapat dari kelompok kami, yaitu undang-undang IT berperan baik dalam menjaga ketertiban umum dari potensi-potensi buruk yang dapat ditimbulkan oleh teknologi. Dengan adanya undang-undang ini, keadilan dapat lebih ditegakkan. Namun demikian, beberapa kelemahan dari undang-undang IT selama ini dijadikan sebagai alat untuk membungkam kebebasan pendapat. Pasal pencemaran nama baik sering digunakan untuk menjerat seseorang. Selain itu, bukti dokumen elektronik memiliki potensi untuk dipalsukan. Pemalsuan bukti dokumen elektronik merupakan kelemahan dari undang-undang IT, mengingat undang-undang IT menganggap dokumen elektronik merupakan bukti hukum yang sah. Nah, ini dia. Ini yang terkadang biasa dipakai seseorang untuk menjerat orang. Makanya hati-hati teman-teman, jangan salah gunakan sosial media. Jangan pernah lakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip itu bodoh, karena sekali teman-teman bertindak maka teman-teman akan bisa terjerat dalam undang-undang IT. Karena sistem di Indonesia itu seperti ini, mengingat undang-undang IT dianggap dokumen elektronik merupakan bukti hukum yang sah. Jadi hati-hati, pemalsuan dokumen itu juga berperan penting juga. Hati-hati ya teman-teman. Oke, baik, jadi ini presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Dan mungkin ini juga hanya sampai di sini karena mengingat waktu dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu.